إن الحمد لله إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. وقال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال أيضا: كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون. الشهر شهر عظيم، والشهر شهر المبارك، والشهر شهر الحروب. وهذا اليوم أي آخر من ذو الحجة، ختام الشهر في هذا الشهر. Ahibah rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah dan di penghujung bulan penanggalan tahun Hijriyah. Berbilang beberapa jam ke depan, kurang lebih sekitar 8 jam ke depan, kita semua ingin membuat persiapan bagaimana agar supaya ketika memasuki tahun baru Hijriyah, benar-benar kita termasuk ke dalam golongan al-haqqu min hijrah, orang-orang yang benar di dalam hijrahnya, tidak separuh-separuh dalam hijrahnya. Apalagi kemudian kalau stagnan, tinggal berdiam di tempatnya, bahkan thumma na'udzubillah, jangan sampai mengalami penurunan dalam iman dan amal. Ahibaihi rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka kalaulah bulan Dzulhijjah dijadikan sebagai akhir penanggalan bulan dalam tahun Hijriyah, maka hendaknya kita menjadikan itu sebagai ibrah untuk menghantarkan kita sampai kepada derajat muqarrabin. Dan ternyata untuk sampai kepada derajat muqarrabin yang dapat mengantarkan seseorang sampai kepada hijrah yang benar, hendaklah melewati berbagai tahapan. Maka ada 3 tahapan hikmah yang perlu sama-sama kita fahami. Bulan Dzulhijjah yang telah kita tapaki selama sebulan, jangan sampai lewat berlalu begitu saja seperti hari-hari biasa. Maka di akhir bulan Dzulhijjah, pada detik-detik terakhir ini, berharap kita dalam tangisan dan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita sampai kepada tahapan-tahapan untuk menjadikan kita kepada derajat muqarrabin. Wal ula tarwiyatun nufus 'ala al-muqarrabin, wal thani ta'rifun nufus 'ala al-muqarrabin, wal thalith huwa wa hum 'ala al-muqarrabin wa antum muqarrabin. Ahibaihi rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka tahapan yang pertama, dan mesti senantiasa kita melewati tahapan tersebut. Tidak serta-merta kita akan bisa mendekati Allah, tidak serta-merta kita akan berada pada derajat muqarrabin kalau tahap pertama, tahap permulaan kita belum lalui.
Fibtidai, maka tahap pertama perlu kita lewati, yakni tarwiyatun nufus. Kita mau kemudian melihat diri kita. Namun ternyata dalam tahapan tarwiyah, seseorang hanya akan melihat dirinya dengan samar. Dia belum kenal betul siapa dirinya. Dia belum tahu betul tujuan hakikat hidupnya di dunia ini. Bahkan dia belum tahu dan mempersiapkan bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kematian menjemputnya. Tarwiyatul nufus hanya akan wujud pada diri seseorang, seperti mana yang telah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dia diangkat menjadi Khalilullah. Ahtartu amrillahi ta'ala ala amri ghairi. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya dengan sebab ketika tarwiyatun nufus, ketika diperhadapkan untuk melihat dirinya, dia sadar masih samar untuk kemudian mengenali dirinya sendiri, maka dia mengambil sikap dalam kehidupannya untuk menapaki hidupnya, untuk kemudian menemui kematiannya dalam mati yang indah. Akhtartu amrillahi ta'ala. Aku, kata Nabi Ibrahim, dan hendaklah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, mengedepankan perintah-perintah Allah, mengedepankan syariat dan sunnah dalam kehidupan kita, dalam pengambilan keputusan kita, dalam tapak langkah kaki kita untuk menapaki hidup ini. Apapun yang sedang kita lakukan, maka pertimbangan utama kita, adakah Allah ridho dalam keadaan tersebut? Adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian merindukan kita untuk memeluk, mendekat kita, menjadikan itu sebagai sebab diterimanya kita mendapatkan syafaat di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wathani, maka tahapan yang kedua, setelah seseorang itu mengenal dirinya, berusaha mengenal dirinya meskipun masih dalam keadaan samar, maka jangan pernah putus asa. Terus dan terus senantiasa kita berusaha. Wa ta'rifun nufus 'alal muqarrabin. Kita berusaha untuk kemudian benar kenal kepada diri kita, untuk kenal, untuk tahu bagaimana tentang tangan ini, bagaimana tentang kaki ini, bagaimana tentang jasad ini yang kita bawa kemana-mana sepanjang-panjang hayat kita, 40, 50, 60 tahun kita bawa jasad ini ke sana kemari, petantang petenteng, tapi kita belum tahu tangan ini untuk apa, kaki ini untuk apa, jasad ini untuk apa. Berkenaan dengan itu semua akan ditunjukkan bahwasanya seseorang berusaha untuk kenal dirinya, ta'rifun nufus 'alal muqarrabin. Maka mengenal dirinya dengan lebih jelas akan wujud kemudian dalam dirinya, dalam hatinya, dalam sanubarinya, sehingga dia berani untuk berucap, wa ma hatmamtu bima yukaffiluni. Sedikit pun aku tidak ragu atas ketetapan Allah. Sedikit pun aku senantiasa berusaha untuk menata hatiku, berprasangka baik kepada Allah apapun keadaanku. Jangankan dia sedang sehat, sedang sakit pun menata hatinya untuk bisa senantiasa berprasangka baik dengan Allah. Jangankan dia sedang baik-baik saja, dia sedang susah pun berusaha untuk menata hatinya untuk berprasangka baik dengan Allah. Wallahi demi Allah, kita tidak akan pernah sampai kepada derajat mengenal diri kita kalau kita tidak menata hati ini untuk kemudian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mana mereka sudah tertata hatinya, melihat daripada kehidupannya, apapun yang menimpanya, maka Masya Allah, sangka baik itu pun juga akan wujud dan dia berani berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza. Tidak ada yang sia-sia di balik penciptaanmu. Mungkin hari ini sebagai seorang suami kita didampingi oleh istri yang cerewet dan banyak maunya. Wallahi demi Allah, tidak ada kata menyerah di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang-orang yang mau menyerah, karena itu adalah pintu surga kita. Begitupun mungkin istri kita yang ditakdirkan harus didampingi oleh suami yang kasar dan pemarah. Wallahi,
Tidak ada kata menyerah di dalamnya untuk kemudian mengantarkan kita sampai kepada derajat muqarrabin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ma min muslimin yusbihu adam min marad illa khattallahu ta'ala azza wa jalla bihi sayyi'atihi, wa fi riwayatin ukhra illa yarfa'ullahu azza wa jalla biha darajah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min muslimin, tidaklah orang yang sudah kenal dirinya, benar keislamannya, baik keislamannya, berpegang teguh senantiasa dengan syariat dan sunnah, maka jadilah dia orang yang berislamnya paripurna. Ma min muslimin yusbihu, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepadanya, azam min marad, sesuatu yang bahkan mungkin tidak disenanginya, sesuatu yang bahkan mungkin tidak bersesuaian dengan syahwatnya, sesuatu yang melihatnya, yang orang-orang lain melihatnya dia dalam keadaan terpuruk, tetapi dia menjaga hatinya, maka dia yakin illa khattallahu ta'ala azza wa jalla bi sayyiati. Tidaklah semua itu menimpa kita, tidaklah semua itu berlaku dalam hidup kita, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan menjadikan orang tersebut menjadi muqarrabin, dekat dengan Allah. Untuk bisa dekat dengan Allah, hendaklah kita robohkan hijab, dinding yang memisahkan antara kita dengan Allah. Para ulama menjelaskan, dinding yang memisahkan antara kita dengan Allah hari ini jumlahnya sampai ratusan ribu, sampai 700.000, bahkan mungkin jutaan. Sehingga kalau hari ini kita teriak, sehingga kalau hari ini kita mengadu, teriakan dan aduan kita tidak didengarkan oleh Allah, karena banyak sekali dinding yang memisahkan, karena hati kita kotor, karena kita tidak kemudian berusaha untuk menjadi muqarrabin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka ternyata masya Allah, illa adallahu hadallahu azza wa jalla bihi sayyiati. Ternyata ketika dia berpegang teguh, tidak ada kata menyerah pada saat dia ditimpa ujian, masalah dan musibah. Satu masalah yang datang dalam kehidupannya, yang mungkin dia harus menangis, air matanya kemudian menetes, tetapi dia menjaga hubungan hatinya dengan Allah, dia bermunajat kepada Allah, maka bukan cuma satu dinding yang roboh, semua dinding yang memisahkan antara dia dengan Allah dirobohkan, diruntuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kemudian merindukan dia. Tabashbashallahu liman ata Allah. Allah rindukan orang yang mau bertahan dengan masalahnya, orang yang kemudian menjaga hatinya, berprasangka baik kepada Allah ketika dia diuji. Ahibai rahimakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Ternyata masya Allah, kalaulah Allah uji kita, Allah ingin, Allah rindu kita bisa dekat kepadanya dengan segera. Ternyata untuk merobohkan satu dinding, kalau yang kita andalkan kebaikan kita, kalau yang kita andalkan amal-amal kita, dibutuhkan 700.000 amal untuk robohnya satu dinding. Kita andalkan sholat kita, 700.000 kali kita sholat, baru roboh satu dinding. Sementara yang memisahkan antara kita dengan Allah, 700.000 dinding paling sedikitnya. Tetapi masya Allah, air mata kerinduan, air mata pertobatan menjadikan semua itu dinding, semua dinding tersebut diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ukhra, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis yang lain, illa yarfa'ullahu azza wa jalla biha darajah. Tidaklah dia diuji oleh Allah kemudian bisa menata hatinya, kecuali orang tersebut ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah? Maka berlaku hukum kauniyah. Faqad qala Allah taala fi haditsil qudsi, ya dunya ikhdimi liman khadamani wastakhdimi liman khadamaki. Maka Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dunia, semua apa yang ada di atas langit, planet, bulan, bintang dengan segala keindahannya,
semua apa yang ada di bawah bumi, semua yang berupa minyak, emas dan sebagainya, tambang, diperintahkan oleh Allah, ikhdimi, jadilah engkau pelayan, layanilah, cukupilah, datanglah kamu hadir di sisi orang-orang khadamani yang mana dia mau menghinakan dirinya untuk agamaku. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Sehingga Masya Allah, mari sama-sama kita menata hati kita. Mari sama-sama senantiasa kita gunakan waktu yang kurang lebih berbilang beberapa jam ke depan untuk menyambut daripada tahun baru Hijriah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengajarkan kita satu doa sebagai muqarrabin. Ilahi la yaqimul lailu illa bimunajatik wa la yaqimul nahari illa bita'atik wa la tatibud dunya illa bidhikrik wa la tatibul akhirah illa bi'afwatik ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك. Kita ulang-ulang doa ini, satu sama lain kita saling mengayomi. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengajarkan kita satu doa untuk kemudian kita mau curhat kepada Allah. Ilahi, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, la tatibul lail, malam-malam telah kami lewati dengan kemaksiatan ya Allah. Malam-malam telah kami lewati dengan kelalaian ya Allah. Tangisi malam-malam yang telah lewat itu. La yatibul lail. Ternyata Masya Allah, tidak akan terasa indah daripada malam yang telah berlalu itu ya Allah. Dan tidak akan berulang malam yang akan kami lewati nanti ya Allah. Illa, kecuali kemudian Engkau menata hati kami ya Allah. Untuk kemudian illa bimunajatik, untuk kemudian kami bermunajah di hadapan-Mu, untuk kemudian kami mengakui dosa-dosa kami, kesalahan, kekhilafan, kedhaifan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami. Malam kami yang baru ini adalah malam yang tidak baik, malam yang buruk. Wala yatibul lail, tidak indah malam terasa dalam diri kami ya Allah. Dan malam yang akan kami lalui dalam hidup kami tidak lagi akan terasa indah itu illa bimunajati, kecuali Allah sentuh hati kami untuk kami bisa curhat di hadapan-Mu ya Allah, untuk kami bisa cerita semua masalah-masalah kami, untuk kami bisa melaporkan semua keadaan-keadaan kami. Cukuplah Engkau ya Allah yang tahu. Istri kami tak perlu tahu keadaan kami. Kulit kami terbakar matahari setiap hari, dilecehkan, dicaci maki, menanggung beban baru, tak perlu dia tahu ya Allah. Biarlah dia tersenyum. Saya hanya ingin munajat kepada-Mu. Istri kita dia curhat kepada Allah, ya Allah susah tak kodong. Ya Allah, kau pasti dulu jika kasihan. Uang belanjaku ini tidak akan pernah cukup. Capek tuh makan juga kasihan. Ya Allah, capek saya mengurusi anak-anak dan sebagainya. Ya Allah, capek saya. Tapi suami saya tak perlu mengetahui perasaan ini, keadaan ini. Maka Masya Allah, dia wakilkan kepada Allah. Dia berani berucap, dia berani bertutur. Wala yatibun nahari illa bita'atik. Ya Allah, ketika kami bangun di siang hari, ternyata hari-hari yang kami lalui pun juga tidak indah, hari yang buruk selama ini. Karena penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan ghaflah, kelalaian dan sebagainya, penuh dengan cerita-cerita yang tidak bagus, penuh dengan gosip, ghibah dan fitnah. Wala yatibun nahar, tidak akan terasa indah siang kami yang akan kami lalui mulai hari ini dan besok illa bita'atik, kalau Engkau tak bagi taufik kepada kami untuk senantiasa taat kepada-Mu ya Allah. Azan dikumandangkan, kami segera datang ke sana. Bahkan kemudian berusahakan untuk menunaikan daripada amal-amal kami, baik itu nafilah dan sebagainya. Wala tatibud dunya illa bidzikrik. Ya Allah, mungkin Engkau telah berikan dunia di tangan kami berupa harta dan sebagainya. Mungkin telah Engkau berikan dunia di pundak kami
genggam, pangkat yang kami pikul, illa bidzikrik, kecuali Engkau berikan taufik kepada kami untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Maka dua amalan yang paling ringan yang seharusnya kita buat bagi yang putri ataupun putra, siapapun petugas khidmat, kalau kita cuci beras yang sekedar cuci saja. Bagaimana cara kaifiatnya cuci beras? Seperti orang tawaf, putarannya mengarah ke kiri, kanan itu baik, tetapi ini ada kaifiat yang lain. Sambil kemudian kita membaca, mewiridkan daripada ayat ini, laisa laha min dunillahi kashifa, laisa laha min dunillahi kashifa, agar supaya apa? Anak kita makan, dia dekat kepada Allah, suami kita makan, dia sehat, kemudian dia memperjuangkan agama Allah. Wala tatibul akhirah illa bi'akhwatik. Ya Allah, kami tahu akhirat itu begitu dekat, kematian kami begitu dekat. Kami takut ya Allah, ketika nafas kami tarik, kami takut ya Allah, jangan sampai kami tidak bisa keluarkan lagi sehingga kami menemui kematian. Kami takut ya Allah, ketika nafas kami keluarkan, kami tak bisa menariknya kembali sehingga kami menemui kematian. Ternyata akhirat begitu dekat. Dekatnya akhirat itu menakutkan ya Allah. Dekatnya kematian, nazar sakaratul maut itu menakutkan ya Allah. Bapak kami belum jauh di sana, ibu kami belum jauh di sana. Kami juga takut ya Allah. Mas pasti mereka merindukan kami. Ya Allah, tidak akan terasa indah kematian itu, tidak akan terasa indah daripada akhirat itu, illa bi'akhwatik, kecuali Engkau telah pastikan bahwasanya Engkau ampunkan kami. Kalau melalui mimpi, izinkan ya Allah untuk kemudian Rasul mengirimkan salam kepada kami. Wala tatibul jannah illa biru'yatik. Bahkan ya Allah, orang-orang yang sudah muqarrabin, bahkan ya Allah, sekiranya Engkau telah tetapkan kami masuk ke dalam syurga, ternyata syurga itu, jannah itu tidak akan terasa indah. Meskipun kami sudah berada di jannah, di syurga ya Allah, kalau Engkau tak bagi kesempatan kepada kami untuk berjumpa denganmu, Engkau yang telah menjadikan hati kami hancur, Engkau yang telah menjadikan kami rela berkorban, Engkau yang kami rindukan selama ini ya Allah. Wala tatibul jannah, tidak akan terasa indah syurga itu illa biru'yati, kecuali kami diberi taufik untuk berjumpa denganmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam tahun baru Hijriah tahun ini mendengarkan semua keluhan kita dan menunaikan semua hajat-hajat kita, karena kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memulakan sesuatu dengan kebaikan. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda'u bilhamdulillah aw bitadhkirah fa huwa aqta wa ruya azam. Kalau ada orang yang dia tercegah memulai sesuatu, tidak sempat berzikir kepada Allah. Coba, pribadinya saya tidak berzikir, bagaimana dengan orang yang mencegah orang untuk berzikir di tahun baru? Lebih parah lagi. Pribadi kita tidak berzikir kepada Allah, maka Rasulullah beritahu, kullu amrin la yubda'u bilhamdulillah aw tadhkirah fa huwa aqta, dia terputus, wa ruya azam, tercabut baginya rahmat dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita berdoa untuk kemudian kita menunggu waktu berbuka puasa, dan masya Allah berharap kita Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sebab kebaikan bagi kita semuanya insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Allahumma salli wa sallim
قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كذلك وارزقنا الاستقامة على الشريعة البراء والطريقة البيضاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا على أنوارك ya Allah, izinkan kami mencaci maki diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami akui ya Allah, kami hamba-Mu yang kasar. Lisan kami kasar ya Allah. Kami akui ya Allah, kami hamba-Mu yang miskin ya Allah. Miskin harta, miskin ilmu, miskin sifat, miskin segala-galanya ya Allah. Ya Allah, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Allah. Jujur ya Allah, kami akui ya Allah, kami seringkali menyakiti, melukai hati dan perasaan orang-orang yang kami cintai. Ibu kami, bapak kami, terkadang kemudian mereka sampai menangis. Orang-orang yang setia mendampingi kami, istri kami dengan segala kesabarannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami, curahkan hati dan perasaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Latif utub lina. Ya Allah, Engkau yang maha baik, berkumpul semua kebaikan di sisi-Mu. Engkau yang maha lembut, berkumpul semua kelembutan di sisi-Mu ya Allah. Kami juga rindu ya Allah, kami rindu ya Allah. Kami rindu ingin memanggil sayang dan cinta kepada ibu bapak kami. Kami rindu ingin datang untuk mengusap kepala, mendekap anak istri kami. Kami rindu ya Allah. Namun kami sadari kami kasar ya Allah. Kami kasar ya Allah. Ya Allah, mulut kami, lisan kami tidak akan pernah menjadi lembut tanpa sifat latif-Mu ya Allah. Maka izinkan lembutkanlah lisan kami melalui sifat latif-Mu ya Allah, sehingga sebelum kematian menjumpai mereka orang terkasih kami, sebelum kematian menjemput ibu bapak kami, sebelum kematian menjemput anak dan istri kami, izinkan kami panggil mereka dengan kata sayang. Izinkan Engkau lembutkan hati ini rindu kami ya Allah. Izinkan kami panggil mereka dengan kata cinta. Izinkan kami usap kepalanya. Izinkan kami mendekap dia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada kerinduan ya Allah kecuali kami ingin menggandeng tangan ibu bapak kami sampai di jannah, mendekap anak dan istri kami sampai di jannah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang, pandang kami dengan pandangan rahmat. Allahumma adkhilna mudkhala sidq, Allahumma adkhilna mudkhala sidq fi hadha as-sana, Allahumma adkhilna mudkhala sidq fi Muharram, Allahumma adkhala sidq fi hadha as-sana. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sallallahu